bil katsiri minal inhirafat al-fikriyah wal 'idadil ijtimaiyah was suqutil akhlaqi. Bahwa tradisi-tradisi yang ada pada dunia Islam sepanjang cakrawala yang mencakup semua ras sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan banyak penyimpangan-penyimpangan intelektual, al-inhirafat al-fikriyah wal ilal ijtimaiyah, dan diisi dan banyak sekali penyakit-penyakit sosial, wasuqutil akhlaki, dan rusaknya moral manusia. Jadi keadaan Islam, keadaan dunia sebelum datang Islam, banyak sekali penyelewengan-penyelewengan dan kerusakan-kerusakan baik sosial maupun moral masyarakatnya. Lalu bagaimana keadaan dunia Arab dan selain Arab, Jazirah Arab? Kita bahas satu persatu di paragraf berikutnya. ففي غير الجزيرة العربية كانت الممالك والإمبراطورية المجاورة تغشاها النظام الاستبدادية. Dunia selain Jazirah Arab, di luar Jazirah Arab, kekaisaran yang saling berdekatan satu sama lain dipimpin oleh rezim yang otoriter. Wa yusawwimu hukkamuha al-mutajabbiruna syu'ubaha sunufal adabi wa alwan al-hawani. Para pemimpinnya angkuh menjerumuskan rakyatnya kepada penyiksaan-penyiksaan yang pedih dan berbagai macam hinaan. Kama tahtakiru at-tabaqatul hakimatu fiha at-tashri'a wat-tasrifa wal-idarah. Lembaga-lembaga hakim yang ada pada waktu itu bisa memonopoli hukum-hukum sebuah undang-undang atau sebuah pembaharuan atau administrasi, di mana hukum-hukum ini hanya berpihak kepada satu kelompok, tapi tidak berpihak pada kelompok lain. Mereka bisa memonopoli itu semua sehingga menguntungkan para penguasa. Mimma qatta'a rawabital ukhuwah wal mawaddah wa qada ala awasirit ta'awuni wal mahabbati. Sehingga bisa memutuskan tali persaudaraan pada waktu itu, dan rasa kasih sayang, juga memutuskan ikatan rasa ingin tolong-menolong dan rasa cinta antara satu dengan yang lain. Jadi dulu semuanya saling acuh tak acuh, masa bodoh dengan kesusahan yang dimiliki orang lain, dan hanya fokus pada diri sendiri. Lalu bagaimana dengan dunia Arab pada waktu itu? Di halaman 38, paragraf paling akhir. Wa ammal arabu famin nahiyatil aqidati. Adapun di Jazirah Arab, kalau kita lihat dari sisi akidah atau keyakinan, fa innahum kanu al-umumi fi wathaniyatin mutlaqatin. Secara umum mereka berada pada kekafiran secara mutlak. Ya'buduna al-asnama wal awthana. Mereka menyembah berhala, menyembah patung. Wala ya'taqiduna fi ilahin wahidin yakhafuna iqabahu wa yatba'una fi tawabihi. Mereka tidak yakin pada satu Tuhan yang mereka takuti dosanya dan mereka inginkan pahalanya. Mereka tidak punya satu Tuhan, melainkan mereka punya banyak berhala, banyak Tuhan. Kama annahum kanu la yu'minuna birrusuli wal kutubil munazzalah. Juga mereka tidak percaya dengan diutusnya Rasul atau dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Zabur, Taurat ataupun Injil, semuanya tidak yakin dengan itu semua. Wa yunkiruna al-akhirata, mereka juga tidak percaya dengan hari akhirat. Wala yartabituna bidainin muayyan, juga tidak terkait dengan satu agama apapun. Pokoknya mereka menyembah berhala aja, tapi tidak punya agama. Bal yatakhayyaluna al-quwwata al-ma'budata taratan fil hayakil allati yasna'unaha bi aydihim. Bahkan mereka menyangka ada kekuatan dari berhala yang mereka sembah. Terkadang kekuatan itu ada di sayap-sayap berhala yang mereka buat sendiri, ya kan? Wa taratan fil kawakibi wan nujumi. Terkadang mereka juga percaya bahwa kekuatan itu ada di bintang
dan ya, ada di bintang. Al-kawakib wan nujum. Mereka tidak punya agama dan mereka tidak percaya pada satu Tuhan. Halaman 39. Kaman tashara bainahumuz zulmu wa sada fihimul fasad. Kalau tadi dari segi keyakinan, sekarang dari segi kehidupan. Banyak sekali kezaliman-kezaliman yang dilakukan mereka dan kerusakan-kerusakan. Wa atlaqu li anfusihim al-annana fil mulazzat fasharibu al-khamra. Mereka membebaskan diri mereka untuk terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada waktu itu, sehingga banyak yang minum khamr, ya kan. Wastamta'u bin nisa'i fi ghairi hududin. Mereka menikah dengan perempuan tanpa batas. Tidak dibatasi apakah 4, apakah 3, pokoknya banyak tanpa ada batasnya. Tasunu hurmatahum, yang mereka pikir ketika mereka menikahi perempuan-perempuan yang banyak itu bisa menjaga kehormatan mereka. Tasunu hurmatahum. Wa kadzalika istaktsharu min hiyazatil mali. Mereka juga banyak menimbun harta, memiliki harta, biturukir riba wal igharati was salibi. Tapi caranya dengan cara yang tidak benar. Salah satunya adalah riba, dengan melakukan penipuan atau tipu daya, atau penjarahan, perampokan. Nah, mereka mendapatkan harta lewat cara yang tidak dibenarkan. Mimma adda ila istidamatil hurubi fihim wa kasratis sa'ri bainahum, yang mana itu semua menyebabkan perang yang tiada henti. Cara-cara yang mereka lakukan menyebabkan sering terjadinya perang dan tidak ada hentinya. Wa kasratus sa'ri bainahum, dan banyak sekali yang menginginkan balas dendam satu dengan yang lainnya. Itu keadaan dunia Arab pada waktu itu. Paragraf yang terakhir, wa mimma taqaddama yatabayyanu lana anna al-'alam fi hadhihi al-awinah kana fi ashaddil hajati ila nizamin yaruddu lahu karamatahu wa hurmatahu. Kalau kita lihat sebelumnya, maka jelas bahwa dunia pada waktu itu sangat membutuhkan sebuah peraturan yang bisa mengembalikan kemuliaan dunia pada waktu itu dan kehormatan dunia pada waktu itu. Mereka sangat membutuhkan itu. Wa yuhaddidu lahu huquqahu wa wajibatihi fi kulli turin min atwari hayatihi. Dan butuh kepada peraturan yang bisa menetapkan atau memberikan mereka hak-haknya dan kewajiban-kewajiban pada setiap fase kehidupan. Mereka butuh peraturan itu yang bisa mengatur semuanya. Fardan kana au jama'atan, baik secara individual atau sosial atau masyarakat. Hakiman au mahkuman, orang yang jadi hakim, penguasa, atau orang yang dihukumi atau rakyat. Semuanya butuh, dari pemimpin kelas atas sampai bawah, butuh peraturan atau butuh pada syariat. Fa'arsalallahu ta'ala rasulahu Muhammadan ilan nasi jami'an liyajma'ahum ala dinin wahidin wa huwa dinul Islam. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia untuk menyatukan mereka pada satu agama, yaitu agama Islam. Itulah kurang lebih secara singkat keadaan pensyariatan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelum datangnya Islam. Kita lanjutkan di halaman 42. Kalau sebelumnya adalah tamhid, kita belum masuk secara langsung tentang pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam tarikh tasyri', melainkan hanya membahas kulit-kulitnya saja. Apa itu tasyri', apa itu tarikh, ya kan? Apa itu fikih, apakah perbedaan antara syariat dan fikih? Kemudian bagaimana kehidupan orang Arab pada waktu itu? Enggak. Sekarang kita baru masuk. Kita masuk pembahasan tarikh tasyri'. Yang pertama, ada warud tasyri' al-islami. Fase pensyariatan Islam.
fase-fase yang dilewati oleh pensyariatan Islam. Di halaman 42, insya Allah kita akan ngebahas 4 fase yang dilewati pensyariatan Islam. Di halaman 42 yang pertama ada daurun nash'ati wat ta'sisi. Fase terbentuknya pensyariatan. Terbentuknya syariat. Atau fase awal munculnya syariat. Yang kedua, ada daurul bina'i wal kamali. Fase pengembangan atau penyempurnaan syariat yang sudah ada fase pertama. Yang ketiga ada daurul jumudi wat taklidi, fase di mana syariat terhenti, jumud, tidak berkembang. Wat taklid, dan banyak yang meniru, tidak banyak yang menjadi mujtahid pada fase ini. Berbeda dengan fase yang kedua, banyak sekali mujtahid yang muncul. Dan fase yang terakhir, fase yang keempat, daurun nahdhati wal yaqadhati. Kalau tadi di fase ketiga syariat terhenti, tidak berkembang, maka di fase keempat syariat mulai bangkit kembali. An-nahdhah wal yaqadhah. Fase kebangkitan syariat. Kita bahas satu persatu di halaman 43. Oke. Fase yang pertama, daurun nash'ati wat ta'sisi ay at-tashri'u fi asrir risalah. Fase kemunculan syariat atau terbentuknya syariat atau pensyariatan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sababu tasmiyatihi bidzalika. Kenapa fase ini dinamakan fase an-nash'ah wa ta'sis? Sebabnya satu, iktimalu al-usus wal masadirir ra'isiyah lil fiqhil islami fi hadzal dawri. Sempurnanya pondasi dasar atau sumber utama fikih Islam pada fase ini. Ya kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka Rasulullah adalah pondasi dasar. Ya, ketika ada permasalahan, maka bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah akan memberikan jawabannya, bisa melalui wahyu-wahyu yang ada dalam Al-Quran. Ya kan? Sebab yang kedua, anna kullama jaa min tashri'in fi hadzal asri buniya ala ma rassamahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min manhajin fi istinbatil ahkam syar'iyyah. Bahwa semua permasalahan yang muncul, ya kan, yang butuh kepada syariat pada fase ini dibangun sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan metode yang Rasulullah berikan, fi istinbatil ahkam syar'iyyah, dalam mengambil suatu hukum syar'i. Ada permasalahan, tinggal mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya dinamakan fase awal atau fase kemunculan syariah. Baik. Ada pertanyaan? Dilanjut aja Kak mungkin. Lanjut. Oke. Ya. Yang ketiga sebabnya annal usurat taliyah lam ta'ti bi jadidin fil fiqhi wat tashri'i illa fima tara'a min hawaditha lam takun mawjudatan fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa fase-fase setelah fase yang pertama ini tidak ada yang baru dalam hal fikih dan pensyariatan. Fikih-fikih yang ada pada zaman sekarang tidak berubah sama dengan fikih yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali fima qara'a, kecuali kejadian-kejadian baru yang muncul pada fase selanjutnya yang tidak ada pada fase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum ada hukumnya maka diberikan hukum. Nah, itu yang berbeda. Adapun usul syariat semuanya sama dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Nah, itu jadi kenapa dinamakan daurun nash'ati wa ta'sis. Yang kedua, zamanu hadad dauri. Waktu fase yang pertama ini, dari kapan sampai kapan? Yabda'u hadad dauru bimab'ati sayyidina Muhammadin ama
sittimi'atin wa asyrah minal milad. Fase ini dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 610 Masehi wa yantahi biwafatihi wa intiqalihi ila ar-rafiqil a'la fi sanatil 'ashirati minal hijrah, dan berakhir ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriyah. Awalnya ketika Nabi Muhammad diutus, akhirannya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, wa min thamma takunu muddatu hadha ad-dawri 23 amman takriban. Sehingga waktu yang dibutuhkan fase ini kurang lebih 23 tahun dari Nabi diutus sampai Nabi wafat. Ahwalul Arabi qabla al-bi'tsati. Lalu bagaimana keadaan orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang lebih ini sudah dibahas di Al-Hayatut Tashri' qabla al-Islam, tapi di sini lebih mendetail. Kan bagaimana keadaan orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'ashal Arabu qabla bi'tsati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hayatan hafidatan min kullil jawanib al-ijtima'iyyah wal-iktisadiyah was-siyasiyah wat-tashri'iyyah. Bahwa orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan yang sulit dari semua aspek, baik itu sosial, ijtima'iyyah, ekonomi, al-iktisadiyah, siyasiyah, aspek politik, dan aspek pensyariatan, hukum. Kita bahas satu persatu. Di halaman 44, fa'ammal janibul ijtima'i, adapun aspek sosial, apa yang mereka alami sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kana al-arabu ummatan ummiyatan. Orang Arab dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad adalah orang yang tidak dapat membaca. Falam yatawafar laha hizzun minal ulumi wal fununi. Jadi mereka tidak punya cukup ilmu pengetahuan. Wa kadzalikal, atau ilmu pengetahuan atau skill yang mereka punya. Jadi hanya sedikit. Wa kadzalikal akhlaq wal adat illa biqadrin dha'ilin wa mafhumin la yuqimu nizaman أو يحقق أساسا يكفل حياة مستقرة أو معيشة زاهرة. Begitu juga mereka tidak memiliki akhlak atau kebiasaan kecuali hanya sedikit orang saja, la yuqimu nizaman, yang tidak bisa dijadikan pedoman atau aturan, au yuhaqqiqu asasan, atau bisa mengatur, bisa dijadikan dasar, yukaffilu hayatan mustaqarratan, yang bisa menjamin kehidupan yang stabil bagi orang Arab pada waktu itu, au ma'isyatan zahiratan, atau kehidupan yang gemilang buat orang Arab pada waktu itu. Meskipun ada kebiasaan, ada adat, tapi adat tersebut tidak bisa dijadikan pedoman, tidak bisa dijadikan dasar yang bisa menjamin kehidupan orang Arab pada waktu itu. Wa ala hadha falam yarid lahum fi hadzal janib illa ma kana min inayatihim bi ilmi al-lisani wasy-sya'ri wa riwayati as-sayri wat tarikhi wa syai'in min ilmi an-nujumi wal anwa' wa hububir riyahi. Oleh karena itu, maka dalam aspek ini mereka tidak punya apa-apa kecuali yang menjadi perhatian mereka adalah ilmu bahasa, ilmu bersilat lidah, ilmu lisan, syair. Banyak yang meriwayat membuat syair sebelum diutusnya Nabi Muhammad, atau banyak orang yang menceritakan sejarah. Wariwayatus siyar, banyak yang menceritakan sejarah-sejarah, watarikh, sejarah juga, atau sesuatu yang berkaitan dengan perbintangan, min ilmin nujumi wal anwa'i,
wa hububir riyahid, atau yang berkaitan dengan hembusan angin. Nah, mereka ada tuh jagonya. Tapi untuk yang lain tidak ada. Wa kanat diyanatuhum. Wa kanat diyanatuhum. Adapun wa kanat diyanatuhum as-sa'idatu hiya al-wathaniyah. Adapun keyakinan yang paling banyak, yang paling menguasai orang Arab pada waktu itu hiya al-wathaniyah, menyembah berhala. Fakana likulli qabilatin sanamun yuqimunahu haulal Ka'bah. Maka setiap kabilat Arab pada waktu itu punya berhalanya masing-masing yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Wa ma'a ibadatihim lihadhihi al-asnami fa innahum kanu yu'minuna billahi wahdah wa ya'tabiruna hadhihi al-asnam muqarrabatan lahum min Allah ta'ala وذلك ما حكاه القرآن الكريم عنهم ويقول الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dengan mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, mereka meyakini mereka beriman kepada Tuhan yang satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka mau menyembah Allah, mau beriman kepada Tuhan yang satu, maka melalui berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Dan mereka menganggap bahwa berhala-berhala inilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Qur'an menyebutkan ma na'buduhum, tidaklah kita orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad menyembah mereka, tidaklah kita menyembah para berhala illa liyuqarribuna, melainkan berhala-berhala tersebut mendekatkan kami ilallahi zulfa, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah yang mereka yakini dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Waqad wajada fi shibhi jaziratil arabi bijanibi ibadatil wathaniyati man yadinu bil adyanis samawiyah. Tapi di Jazirah Arab pada waktu itu, kalau kita lihat ibadah, sisi keyakinan mereka kepada berhala, ada juga yang memeluk suatu agama dari Allah yang Allah turunkan, agama samawi. Ya kan? Ada yang beragama Yahudi wal Masihiyah wa dini Ibrahim. Jadi selain ada yang menyembah berhala, tapi ada juga yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan mengikut agamanya Nabi Ibrahim atau mengikut syariatnya Nabi Ibrahim. Halaman 45. Itu dari aspek sosial atau keyakinan. Wa ammal janibul iktisadi, ada di halaman 45. Kalau dari aspek ekonomi, fi shibhil jaziratil arabiyah, di semenanjung jazirah Arab semuanya, qabla al-bi'tsatil Muhammadiyah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahla al-badiyati kanu ya'ishuna 'ala ar-ra'yi, bahwa orang-orang kampung yang hidup pada waktu itu menghidupi diri mereka dengan bercocok tanam, ar-ra'yi. Walam yakun dzalika yukaffiru sadda hajatihim nazaran liqillati nuzulil amtar wa adam intizamiha zamanan aw makanan. Tetapi hasil dari cocok tanam tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang Arab pada waktu itu dengan alasan karena sedikitnya curah hujan yang turun atau tidak adanya aturan baik untuk suatu zaman atau untuk suatu daerah. Curah hujannya turun, tidak ada aturan yang mengikat, maka hasil dari cocok tanam mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Walidzalika, ketika tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, fa innahum kanu
kathiran ma yakumuna bishanni harbin tahta rayatin wahidatin illa fi halatid difa'i anha. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan peperangan tahta rayatin wahidatin, bekerja sama dengan kabilah-kabilah lainnya dalam satu naungan. Tahta rayatin wahidatin. Satu kabilah bekerja sama dengan kabilah yang lain untuk melakukan peperangan. Illa fi halatid difa'i anha. Kecuali ketika keadaan mempertahankan kabilahnya. Kalau ingin menyerang, maka dia ngajak orang kabilah yang lain. Tapi kalau dia diserang, ya maka dia sendiri tidak bisa mengajak kabilah-kabilah lain. إذا تعرضت القبيلة لأي اعتداء خارجي حبت عن بكرة أبيها رغم ما قد يكون من اختلاف أو نفاق بين أفرادها للدفاع والحماية والذود عن النفس والمال والعرض. Ketika kabilah tersebut diserang li'ayya'tida'in khariji oleh musuh-musuh yang dari luar, habbata'an bukrati abiha, maka semua orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut bangkit, artinya menyerang balik, ragma ma qad yakunu, meskipun tidak memandang perbedaan, ya, yang tua dan yang muda, perempuan dan yang laki, awittifaqin baina afradiha, atau sama persamaan yang mereka miliki untuk mempertahankan, melindungi nyawa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Jadi kalau dari segi ekonomi mereka bercocok tanam, tapi cocok tanam tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka, mereka berperang. Kalau berperang, ngajak orang, kalau diserang, mereka sendiri. Itu dari segi ekonomi. Kemudian di halaman 46, ya kan? Wa binnisbati li janibi tasyri'i. Kalau dari aspek pensyariatan, faqad atharatil halatu siyasiyah wal iktisadiyah wal ijtimaiyah fi an-nizam at-tasyri'i as-sa'id fi dhalika al-waqti ta'thiran kabiran. Bahwa ternyata pensyariatan pada waktu itu dipengaruhi politik orang Arab pada waktu itu, dipengaruhi juga oleh ekonomi orang Arab pada waktu itu dan sosial, ya kan? Dengan pengaruh yang sangat besar kepada hukum yang ada pada waktu itu, pensyariatan yang ada pada waktu itu. Nah, kita baca satu persatu syariat-syariat yang ada pada waktu itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad di paragraf yang selanjutnya. Fafi majali al-alaqati al-usariyah. Kalau dari aspek hubungan keluarga, fa innahum qad arafu duruban minaz zawaji. Mereka udah tahu macam-macam pernikahan. Minha an-nizamus sa'idul yaum, di antaranya peraturan yang dipakai pada sekarang. Pernikahan yang ada walinya, ada saksinya, ya ada mahar dan lain sebagainya. Mereka juga udah tahu itu dulu. Wa huwa an tukhtiba al-mar'atu fihi ila waliyiha, atau di antaranya perempuan dilamar melalui walinya, sama juga kan pada waktu sekarang. Tsumma yusaddiquha al-khatibu mahran wa yatimmu bi'aqdin baina az-zawji wal wali ba'da isti'dzanil mar'ati wa akhdhi ridaha. Kemudian memberikan mahar kepada perempuan tersebut dan melakukan akad antara suami dan wali perempuan tersebut setelah perempuan menyetujui khitbahnya, wa akhadha ridaha, dan sehingga laki-laki bisa menerima persetujuan dari perempuan tersebut. Jadi orang Arab pada waktu itu udah tahu pernikahan, macam-macam pernikahan. Salah satu pernikahannya sama dengan pernikahan yang ada pada zaman sekarang. Wa minha zijatun ukhra. Tapi mereka juga tahu ada pernikahan-pernikahan lain. Lam takun illa sifahan, yang mana pernikahan itu tidak muncul kecuali dengan senjata, dengan peperangan.
Fa'abtalahal Islamu dengan paksa. Nah, jadi ada pernikahan dengan paksa, tidak melalui khitbah, tidak ada mahar, tidak minta izin kepada wali dan perempuan tersebut. Itu juga ada. Fa'abtalahal Islamu, maka Islam membatalkan semua pernikahan-pernikahan itu, li'annaha la tahfadhu lizzawaji qudsiyatahu, karena pernikahan-pernikahan tersebut tidak bisa menjaga kesucian sebuah hubungan, wala linnasabi niqawatahu, tidak bisa menjaga kemurnian nasab karena dipaksa, kan? Wala lil mar'ati karamataha, dan tidak bisa menjaga kehormatan perempuan. Jadinya Islam membatalkan semuanya itu. Nah, kalau tadi pernikahan, kama arafal arabu, halaman 47. Kama arafal arabu inha az-zawaji bit-talaqi alladhi kana min haqqi az-zawji. Orang Arab juga udah tahu hukum talak. Ya kan, yang mana talak ini adalah hak seorang suami. Wa kana at-talaqu ta'aqqabahu 'iddat. Kenapa? Enggak kak, kayaknya kak. Ya, lanjut. Dilanjut lagi kak, nggak apa-apa kak. Silakan. وكان الطلاق تعقبه عدة يحق للرجل أن يراجع زوجته قبل انتهائها وإن طلقها 100 مرة أو أكثر. Ya kan? Di mana talak ini kan menyebabkan masa idah. Masa idah tersebut, laki-laki pada waktu itu masih boleh merujuk kembali istrinya sebelum berakhirnya masa idah, wa in talaqaha, meskipun dia mentalak istrinya 100 kali atau lebih. Jadi mereka nggak memperdulikan masa idah, mau masih ada masa idahnya atau sudah lewat, maka laki-laki boleh kembali dengan istrinya meskipun sudah ditalak beratus-ratus kali. Wa arafal arabu aydan nizam al-miras. Orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW juga sudah mengetahui warisan, hukum warisan. Illa annahum kanu ya'khuduna biiradatil mutawaffa wifqan liwasiyyatihim, melainkan mereka mengambil atau menjalankan keinginan orang yang wafat sesuai dengan wasiat mereka. Fa'in lam yusi alatit tarikah ilal warasah min asabatihi al-dhukuril balighin al-qadirin al-harbi wal-kitali. Kalau tidak ada wasiat yang diberikan oleh orang yang wafat, maka beralih ke warisan. Tapi warisannya bagaimana? Warisannya adalah memberikan harta kepada asabah, laki-laki yang sudah balik, yang mampu melakukan peperangan. Kama annahum lam yakunu yurithun nisaa walassibyana mahma qarabat sillatuhuma bil mayyiti. Begitu juga mereka tidak mewariskan harta mereka kepada perempuan, kepada anak-anak, meskipun hubungan mereka dengan mayit itu dekat. Nah, jadi mereka sudah tahu hukum warisan, tapi warisannya berbeda. Mereka hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki yang sudah balik, yang bisa ikut perang. Adapun perempuan dan anak-anak kecil yang belum balik, yang tidak bisa ikut perang, tidak dapat warisan dari meskipun hubungan mereka dengan mayit itu dekat. Nah, kalau tadi dari aspek kekeluargaan, ada pernikahan, ada talak, ada warisan. Wa fi majali al-muamalat al-maliyah, paragraf keempat, kelima. Kalau dari aspek transaksi keuangan antara satu dengan yang lainnya bagaimana? Faqad arafal arabu katsiran minal uqudil lati
tunakirul amwala wal manafi'a minad dhimmati kal bai'i wal ijarati wassalam. Orang Arab dulu juga sudah mengetahui beberapa akad yang bisa memindahkan kepemilikan suatu harta atau suatu manfaat dari satu tanggungan ke tanggungan orang lain, seperti jual beli. Nah, mereka sudah tahu jual beli, sudah tahu sewa menyewa, sudah tahu pesanan, salam, ya kan? Illa anna aktsara durubil bai'i allati sya'at bainahum kanat tatadammanu ghararan wa jahalatan, melainkan jenis jual beli yang dilakukan mereka, ya kan, masih apa namanya, meliputi tipu daya. Jadi jual beli mereka ada tipu dayanya, ada penipuan, dan ada ketidakjelasan. Mithlu bai'il munabadzah, contohnya seperti jual beli munabadzah. Apa itu munabadzah? Munabadzah adalah jual beli terhadap barang yang dilemparkan oleh penjual. Segala barang yang dilemparkan penjual akan saya beli. Nah, itu kan jahalah, tidak tahu apakah barangnya ini bagaimana. Nah, itu tidak boleh, tapi orang Arab melakukan itu. Wa bai'ul mulamasah, atau jual beli mulamasah. Semua yang penjual sentuh, maka akan saya beli. Nah, itu juga tidak boleh, tapi orang Arab melakukan itu. Wa bai'ul hisati, jual beli hisah, atau melempar batu. Barang yang terkena batu yang saya lempar, itulah yang saya beli. Itu tidak boleh dalam Islam, tapi sudah dilakukan oleh orang Arab. Wa bai'u habli al-habla, atau jual beli kambing, ya kan, kambing atau binatang yang masih ada di dalam perut. Dia akan beli binatang itu kalau dia lahir. Nah, itu tidak boleh dalam Islam, tapi sudah dilakukan oleh orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di halaman 48, wa fi majali al-jinayat. Kalau dari aspek jinayat, hukuman untuk orang yang melakukan kriminal itu seperti apa? فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ عُقُوبَةٌ مُحَدَّدَةٌ إِلَّا فِي الْقَتْلِ. Tidak ada riwayat hukuman tertentu dari mereka, dari orang Arab tersebut, kecuali hukuman untuk pembunuhan. فَعَرَفُوا الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ. Mereka tahu bahwa ada hukuman qisas terhadap pembunuhan yang disengaja. Mereka udah tahu itu. Waddiyata fil qatlil khata'. Juga ada diyat buat pembunuhan yang tidak disengaja. Mereka juga udah tahu. Illa annahum lam yakunu yujarruna fihi ala sunanil adli idza lam yakunu yaktassuna minal kabiri idza qatala saghiran. Akan tetapi mereka tidak menjalankan hukum tersebut dengan adil. Di mana mereka tidak mengkisos orang dewasa ketika orang dewasa ini membunuh anak kecil. Wala minar rajuli bisababi qatlihi lil mar'ati. Mereka juga tidak mengkisos laki-laki ketika laki-laki ini membunuh perempuan. Wala minasyarifi idza qatala fardan adiyan. Juga tidak mengkisos orang yang punya pangkat tinggi, orang mulia, ketika dia membunuh orang biasa. Nah, itu dari segi jinayat atau hukuman untuk orang yang berbuat kriminal. Mereka cuma tahu ada hukuman buat pembunuh. Ada kisos, ada diyat. Tetapi kisos dan diyat yang mereka jalankan tidak adil. Di antaranya mereka tidak membunuh laki-laki ketika laki-laki membunuh perempuan, tidak bunuh orang dewasa ketika bunuh anak kecil, juga tidak membunuh orang yang punya jabatan tinggi ketika dia membunuh orang biasa. Nah, di halaman 49, wa binnisbati lil janibis siyasi. Dari aspek politik, bagaimana keadaan orang Arab pada waktu itu? Falam yakun lil Arabi daulatun bil ma'nad dusturi. Orang Arab tidak punya negara yang
negara yang sebenarnya, negara yang dimaknai sekarang, negara yang punya undang-undang, mereka tidak ada. Mereka tidak punya negara itu. فإن الدولة بهذا المعنى يكون لها نظامها ودستورها وقوانينها وقضاؤها وجيشها المدافع عنها في الخارج ورجال الأمن في الداخل وهذا ما لم يكن للعرب. Negara yang kita pahami bahwa negara ini punya aturan, punya undang-undang, punya qadhi, punya tentara, punya presiden. Nah, itu semua tidak dimiliki oleh orang Arab pada waktu itu. Haitsu kanatil hayatu al-qabaliyah hiya sa'idah, di mana orang Arab hidup dalam kabilah-kabilah. Tidak ada negara, tidak ada satu negara yang punya satu presiden, melainkan kabilah-kabilah. Falikulli qabilatin ra'isuha, setiap kabilah punya pemimpinnya masing-masing. Wala yajma'u ru'asa'ul qabail hukumatan taqbidu ala zamamis sultatit tanfidiyah wa tadribu ala aidil mu'taddin. Kelompok pemimpin-pemimpin kabilah tidak bersatu atau tidak membuat suatu hukum yang bisa mengendalikan as-sultah at-tanfidiyah, badan eksekutif, ya kan? Badan yang atau lembaga yang menjalankan peraturan pemimpin, mereka tidak punya aturan itu. Wa tadribu ala aidil mu'taddin, dan diterapkan kepada orang yang berbuat kriminal. Mereka tidak punya aturan itu. Bal kana ala al-mu'tadda alaihi, tetapi langsung dilimpahkan kepada orang yang menjadi korban dari perbuatan kriminal itu. An yaf'ara bi nafsihi li nafsihi, untuk membalaskan dendamnya dengan sendirinya. Jadi tidak ada aturan yang bisa menghukum perbuatan kriminal pada waktu itu, melainkan diserahkan kembali kepada korban. Maunya diapain nih penjahatnya nih? Wa ala qabilatihi an tashudda azrahu hatta ya'khudha haqqahu, dan kabilahnya harus mendukung sehingga korban tersebut bisa mendapatkan haknya. Jadi tidak ada aturan khusus, melainkan terserah korbannya mau mau memberikan hukuman apa kepada penjahatnya. Selesai. Itulah keadaan orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam aspek. Lanjut di halaman 50. Marahil tasyri'i fi hadzal asri. Kita akan membahas marhalah-marhalah atau fase, juga bisa dikatakan fase-fase yang dilewati fase an-nash'ati wa ta'sis, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-marhalatul ula at-tasyri'ul makki. Fase yang pertama adalah pensyariatan di kota Makkah. Wa yaqsudu bi hadhihi al-marhalah annaha tashmulu al-fatrata min bad'i bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam wa hatta hijratihi ila Madinah. Yang dimaksud fase yang ini, fase at-tasyri'ul makki, dia meliputi waktu awal mula diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Wa qad istamarrat hadhihi al-marhalatu 13 sanatan taqriban. Fase ini berlangsung selama 13 tahun lamanya, kurang lebih 13 tahun dari Nabi diutus sampai Nabi hijrah ke Madinah. Wa qad ihtamma at-tasyri'u fi hadhihi al-marhalati bitahayyi'atil mujtama'i litaraqi ahkama hadha ad-dini. Yang menjadi titik fokus pensyariatan pada fase ini adalah mempersiapkan masyarakat untuk
menerima hukum agama ini. Jadi sebelum datang hukum amali, maka orang Arab, orang Mekah pada waktu itu dipersiapkan terlebih dahulu. فعمد إلى تنقية العقيدة بتحويلهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. Di mana sengaja pensyariatan ini bertujuan untuk memurnikan akidah orang Makkah dengan mengganti ibadah kepada berhala menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persiapan yang pertama adalah merubah ibadah yang tadinya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila janibi dzalika bathihim ruhul fadilah makarimul akhlaq tamhidan lima yaridu dari tasyri'atin amaliyah. Selain itu, pensyariatan di Mekah juga menanamkan semangat kebaikan, akhlak mulia sebagai persiapan pensyariatan amaliyah yang akan muncul berikutnya. Nah, jadi bisa dibilang fase ini adalah fase persiapan. Sebelum adanya amal, maka harus dipersiapkan dari segi akidahnya terlebih dahulu. Akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Supaya siap menerima hukum amali nanti yang akan datang. Wa ala hadha faqad iqtada hadha al-maslak at-tabi'i أن ينزل القرآن الكريم في هذه الفترة موجها الناس إلى أمرين أساسيين. Cara yang dimiliki fase ini, di mana Al-Quran itu turun pada fase ini, mengarahkan manusia kepada dua dasar. Jadi wahyu-wahyu yang turun pada fase ini mengarahkan manusia kepada dua hal. Di halaman 51, Tathbitul aqidatis sahihatil haqqati fin nususi. Menetapkan akidah yang benar kepada jiwa-jiwa manusia. Wa imadu dzalika al-imanu billahi ta'ala. Poin utamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala duna siwahu, bukan kepada selain Allah. Wal imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Juga beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat. Yang kedua, di paragraf yang selanjutnya, paragraf yang nomor 3, wahyu Al-Quran di fase Makkah ini berisi tentang tahzibul akhlak, memperbaiki akhlak, bi an tatahallan nafsul basyariyah bi kulli sifatil mahmudati wa tatajannabu sifatil marzulati. Memperbaiki akhlak di mana menghiasi manusia pada waktu itu dengan sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela. Fakana al-Qur'anul Karim ya'muruhum bis-sidqi wal amanati wal wafa'i wal adli. Di mana Al-Qur'an pada waktu itu memerintahkan orang Mekah untuk berlaku jujur, amanah, menepati janji dan adil. Nah, jadi di fase pertama ada 2 poin penting. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak. Lanjut ke fase yang kedua. Fasenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-marhalatus tsaniyah at-tasyri'ul madani. Pensyariatan Madinah. Wa yaqsudu bi hadhihi al-marhalah annaha tashmulu al-fatrata min bad'i hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila ar-rafiqil a'la. Bahwa fase ini meliputi zaman setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istamarrat hadhihi al-marhalatu 10 sanawatin takriban. Fase ini melalui berlangsung selama 10 tahun kurang lebih.
dari Nabi hijrah sampai Nabi wafat. وقد اهتم التشريع في هذه المرحلة بالأحكام العملية. Yang menjadi titik fokus pensyariatan pada fase ini adalah hukum-hukum amali, fikih. Baru muncul dari fikih, salat, puasa, dan lain sebagainya. Di halaman 52, walam yaktamil zamanu hadhihi al-marhalah illa wa kana at-tashri'ul islami qad istaw'aba jami' at-tasarrufati wal af'al. Tidaklah sempurna fase ini, melainkan bahwa pensyariatan Islam pada waktu itu meliputi semua transaksi-transaksi manusia pada waktu itu dan perbuatan-perbuatan manusia. Wastaghraqa kafatal hawadits wan nawazil, dan juga meliputi mencakup semua kejadian-kejadian yang muncul. Imma ala sabilil ijmali wa imma ala sabilit tafsili. Di baris yang selanjutnya, imma ala sabilil ijmali, baik caranya itu adalah ijmal, wahyunya turun secara ijmal, langsung diketahui tanpa harus berijtihad terlebih dahulu, wa imma ala sabilit tafsiri, atau dengan cara tafsir harus berijtihad terlebih dahulu kalau ingin mengetahui hukum di balik wahyu tersebut. Di paragraf yang selanjutnya, wa umuman fa inna jallal ahkam allati tastalzimu amalan aw tarkan minal mukallafina nazalat fi hadhihi al-marhalah. Secara umum, semua hukum-hukum yang berkaitan dengan mewajibkan suatu amal atau meninggalkan suatu amal bagi orang mukallaf turun di fase ini. Wajib puasa, wajib bayar zakat, tidak boleh melawan orang tua dan lain sebagainya, itu muncul di fase ini. Wala yustasna min zalika illa al-qalil min hadhihi al-ahkami kas-salati. Tidak ada pengecualian kecuali hanya sedikit hukum yang turun di Mekah. Jadi segala yang berkaitan dengan af'al atau perbuatan turun di Madinah, tapi ada satu hukum, ada sedikit hukum yang sudah turun sejak Nabi di Mekah. Apakah sholat? Contohnya sholat. Berarti perintah sholat bukan turun di Madinah, tapi di Mekah. فإنها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بعام واحد. Di mana sholat diwajibkan pada malam Al-Isra wal Mi'raj sebelum Nabi hijrah 1 tahun ke Madinah. Selesai. Jadi ada dua, ada Tasyri'ul Makki, ada Tasyri'ul Madani. Makki menjelaskan tentang akidah dan akhlak, Madani poinnya adalah poin amali, al-ahkam al-amaliyah. Lanjut di halaman 53, masadirut tasyri'i fi hadzal asri. Sumber-sumber pensyariatan, ya kan, pada fase ini. Sumbernya dari mana saja? Ada dua. Yang pertama ada wahyun matlu, ada wahyu yang dibacakan, yaitu Al-Quran. Ada wahyun Kenapa Kak? Keluar ya? Keluar Kak? Iya, keluar. Keluar kayaknya. Udah masuk lagi? Iya, sudah Kak. Oke, masadir. Masadir yang pertama ada wahyun matlu, ada wahyun ghairu matlu. Wahyun matlu, wahyu yang dibacakan yaitu Al-Quran, sedangkan wahyu yang tidak dibacakan adalah sunnah. Sunnah adalah wahyu juga, tapi wahyunya tidak sesuai dengan redaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas, jadi ada Al-Quran, ada sunnah. Kita bahas satu persatu. Awalan Al-Quranul Karim. Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Wa huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitilawatihi. Al-Quran adalah firman Allah
yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dibacakannya kepada Nabi Muhammad. Al-mutahaddi bi aksari suratin minhu. Al-Quran juga adalah tantangan kepada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran untuk mendatangkan satu surat yang paling pendek. Al-mutahaddi, tantangan. Al-mabdu'u bi suratil fatihati. Al-Quran adalah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Wal makhtumu bi suratin nasi, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi kalau dari ta'rif ini ada 4. Al-Quran, wahyu yang diturunkan dengan dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Yang kedua, al-mutahaddi. Al-Quran ini adalah tantangan bagi orang-orang kafir untuk bisa mendatangkan satu surat yang paling pendek sekalipun. Yang ketiga, al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan yang keempat, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, waqad ja'at, ada di paragraf yang nomor 3, at-tashri'atu fihi bi sifatin ijmaliyatin. Pensyariatan yang muncul di dalam Al-Quran muncul dengan cara ijmali, tanpa ijtihad. Walam yata'arrad lit-tafsilati wal juz'iyati, tidak berisi hal-hal tafsil atau juz'i atau yang perlu ijtihad terlebih dahulu, illa kecuali fi ba'dil umuri allati takunul maslahatu fiha thabitatan la tataghayyar. Ada sebagian permasalahan yang maslahatnya itu tidak bisa berubah. Bitaghayyuriz zamani wal makani, dengan perubahan zaman atau tempat, ka ahkamil mawaris, seperti hukum warisan. Wa ahkamil usrati bi sifatin ammatin, juga seperti hukum keluarga bi sifatin ammatin, secara umum. Ada pernikahan, perceraian, dan sebagainya. Wa amma ghairi dzalika min al-ahkami faqad ja'at 'ammatan fi syaklin madi wa qawaid kulliyah yumkinu tahkimuha fi kulli ma yuwajihu an-nasu fi hayatihim taysiran 'alaihim hatta yakuna at-tashri'u mulaiman li kulli adh-dhurufi wal ahwali. Nah, itu semua datang secara umum, ya kan? Secara qawaid kulli, peraturan yang mencakup semuanya, qawaid kulli. Yumkinu tahkimuha, di mana bisa dijadikan aturan segala hal yang dihadapi manusia di dalam kehidupan mereka, taisiran alaihim, untuk mempermudah kehidupan mereka. Jadi kenapa ijmali? Supaya mempermudah kehidupan mereka, karena bisa mencakup semua. Kalau semuanya tafsili, maka bisa jadi ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa masuk. Sehingga pensyariatan sesuai dengan keadaan manusia. وَقَدْ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ أَنْ لَا يُنَزِّلَ الْقُرْآنَ عَلَى الرَّسُولِ مَرَّةً وَاحِدَةً halaman 54. بَلْ كَانَ نُزُولُهُ مُنَجَّمًا حَسِبَ الْأَحْوَالِ وَالْحَوَادِثِ كما أنه لم يأخذ في نزوله قدرا محددا في كل مرة بل كانت المقادير تتفاوت فتارة يتنزل سورة بتمامها وتارة ينزل منه 10 آيات أو 5 أو آية واحدة أو جزءا من آية. Bahwa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, itu punya hikmah. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tapi diturunkan secara berangsur-angsur, sesuai dengan kehidupan, sesuai dengan keadaan atau kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu. Sebagaimana Al-Quran juga tidak menentukan jumlah ayat yang turun. Akan tetapi ayatnya berbeda-beda. Terkadang turun satu surat
secara utuh, terkadang juga hanya turun 10 ayat, atau 5 ayat, atau 1 ayat, atau hanya sebagian ayat. Nah, jadi dibalik itu semua ada hikmahnya, supaya apa? Supaya sesuai dengan keadaan dan kejadian-kejadian pada waktu itu. Wa qad i'tarada al-kuffaru ala tariqati nuzulil Qur'ani munajjaman. Tapi orang kafir nggak terima. Nah, mereka mengkritik cara turun Al-Quran berangsur-angsur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayqaliba min Allah ta'ala an yunazzila alaihi al-Quran jumlatan wahidatan kama nazalat at-Taurat wal Injil. Orang kafir minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasul ini minta kepada Allah Al-Quran diturunkan secara sekaligus seperti Taurat dan Injil. Fanazala qawluhu ta'ala, sehingga turunlah wahyu Allah. Wa qala alladhina kafaru laula unzila unzila atau nuzila. Wa qala alladhina kafaru laula unzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus? Linutsabbita bihi, supaya kami memperteguh hati kamu, wahai Nabi Muhammad, dan bisa membacakannya secara tartil. Itu Al-Quran. Fakana nuzulul Qur'ani mutafarriqan li asbabin katsiratin. Al-Quran turun secara berangsur-angsur atau secara berbeda. Lanjut. Al-Quran turun secara berangsur-angsur punya sebab. Sebab yang pertama, tathbitu qalbi Rasul sallallahu alaihi wasallam khassatan. Wa qad faja'ahu Jibril alaihi salam awwala marratin fa khashiya ala nafsihi. Thumma inqata'a anhu muddatan fahada'a wa tashawwaqa lahu. Wa fi hadha yaqulu ta'ala linuthabbita bihi fu'adaka. Untuk menetapkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memantapkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih malaikat Jibril datang secara tiba-tiba untuk pertama kalinya. Rasulullah takut. Nah, karena Nabi malaikat Jibril datang tiba-tiba, Rasulullah takut. Tsumman qata'a anhu muddatan, sehingga wahyu tidak turun beberapa saat pada waktu itu. Fahada'a, sampai Rasulullah tenang, wa tashawwaqa lahu, dan rindu kepada malaikat Jibril. Wa fi hadza yaqulu ta'ala, dalam hal ini Allah berfirman, maka kami akan memperteguh hati kamu wahai Nabi Muhammad. Nah, jadi untuk memantapkan hati Nabi Muhammad, Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Yang kedua, tashilu hifzihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana ummiyan la yaqra'u wa la yaktubu. Mempermudah hafalan Nabi terhadap Al-Qur'an karena Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis atau ummi. Bi khilafi Musa alaihi salam fa innahu kana qari'an wa katiban. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini qari, bisa baca, bisa nulis. Fasahala alaihi ifzut Taurah, sehingga mudah bagi dia untuk menghafalkan Taurat secara sekaligus, secara utuh. Wa fi dzalika yaqulu ta'ala, Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaiha jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Jangan gerakkan lidahmu dengan cepat. Inna alaina, sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran di dadamu. Jadi Nabi nggak boleh
baca terlalu cepat atau menghafal terlalu cepat. Fa'idha qara'na, ketika kami baca, maka ikutilah. Tsumma inna alaina bayanah, kemudian kami akan jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, enggak usah cepat-cepat, soalnya kamilah Allah yang akan membacakan ayat Al-Qur'an dan kemudian kami akan jelaskan kepada kamu. Sebab yang ketiga, tashilu tasyri'il ahkami bitadarruj tasyri'i. Untuk mempermudah pensyariatan suatu hukum bitadarruj tasyri'i, dengan melalui proses. Kenapa dia turun secara berangsur-angsur? Supaya hukum ini ada prosesnya nih. فإن القرآن في بعض أحوال نزوله كان ينزل إجابة على السؤال. Di sebagian keadaan Al-Quran turun sebagai jawaban untuk suatu pertanyaan, wal hawadits wal qadaya wal fatawa, atau untuk suatu kejadian atau untuk suatu fatwa. Wa kana dzalika yaridu aradan li ahwalin nasi wal mujtama'i. Nah, berarti Al-Quran ada sebagai jawaban keadaan manusia pada waktu itu dan keadaan masyarakat. Nah, jadi dia turun sesuai dengan kebutuhan. Butuh jawaban, maka turun. Bil hujjatil wadihati. Oke. Berarti untuk mempermudah proses suatu syariat, maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab yang keempat, tahqiqu maqsudin naskhi wa huwa tadarruj bit tasyri'i. Mencapai tujuan an-nasakh. Nasakh itu penghapusan suatu hukum. Nanti di hukum ada yang namanya an-nasakh. Ada suatu hukum yang dihapus hukum tersebut kemudian diganti dengan yang baru. Al-Quran turun secara berangsur-angsur untuk bisa menggapai tujuan nasakh itu. Nanti kan satu ayat turun pada suatu waktu. Di waktu yang lain, ternyata ayat ini menghapus ayat yang lama. Nah, itu tujuan daripada Al-Quran turun secara berangsur. Atau sama dengan yang nomor 3, ada terlebih dahulu. Tabaqan, ada di situ pada baris paling terakhir. Tabaqan di nomor 4. Lima taqtadihi maslahatuhum, agar sesuai dengan maslahat yang dibutuhkan pada waktu itu. Nah, nasakh, suatu hukum ini yang mengandung maslahat, maka diberlakukan hukum tersebut pada waktu itu. Di waktu yang lain, ternyata maslahatnya udah nggak ada. Nah, berarti bisa dihilangkan hukum itu, diganti dengan yang baru. Itu nasakh. Yang kelima, sebab yang kelima, at-taisiru 'alal ibadi warahmatu bihim, untuk memudahkan hamba dan mengasihi hamba. Haitsu yatarattabu 'ala nuzulil Qur'ani munajjaman suhulatan limtithali li syar'illahi. Di mana Al-Qur'an turun dengan cara berangsur-angsur, memudahkan manusia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. وهذا لا يكون ممكنا عند نزول القرآن جملة واحدة حيث تثقل التكاليف. Di mana hal ini tidak mungkin terjadi ketika Al-Quran turun sekaligus. Di mana beban yang muncul pasti akan berat. Di mana hukum kalau Al-Quran ini turun secara sekaligus, maka akan memberatkan mukallaf. Nah, selesai Al-Quran, kita masuk ke As-Sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah ma sadara 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah adalah segala hal yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan
yang bukan Al-Quran, perkataan yang bukan Al-Quran, atau perbuatan atau persetujuan Nabi. Itu sunnah. Wa ta'ti sunnatu fil martabati tsaniyati ba'dal Qur'anil Karim. Hadis atau sunnah datang menempati posisi kedua setelah Al-Quran. لأنها منه بمثابة التأكيد أو الشرح أو التفسير karena sunnah mempunyai tugas memperkuat atau menjelaskan atau menafsirkan awiz ziyadati ala ma fil Qur'ani min ahkamin atau menambahkan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu tugasnya sunnah sehingga dia ada di posisi kedua setelah Al-Qur'an. Di halaman 56 فكان دور السنة في التشريع أنها تكلف ببيان ما جاء مجملا في القرآن الكريم. Bahwa peran sunnah pada pensyariatan, dia menjamin akan menjelaskan segala hal yang datang di dalam Al-Quran secara mujmal, secara ijmal, secara global, tidak perlu dengan ijtihad. Mujmal. Contohnya kama fi qaulihi ta'ala wa aqimus shalah. Nah, ini mujmal nih, dirikanlah salat. Fa innahu nassun mujmalun fi syar'iyyatis salat min haitsu mawaqitiha wa a'dadiha wa raka'atiha wa arkaniha. Fabayyanat as-sunnatu dzalika bi qaulihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Adapun waktu-waktunya, kemudian jumlah rakaatnya, rukun-rukunnya, jumlah salatnya dijelaskan oleh sunnah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Aqimus shalah mujmal. Datang sunnah menjelaskan waktunya salat dari ini, waktunya zuhur dari kapan sampai kapan. Salat ada 5 waktu. Rukunnya ini. Nah, itu tugasnya sunnah. Kama atati sunnatun nabawiyah bi ahkamin sakat anha al-Quran. Sunnah juga hadir membawa suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya, kahurmatil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha atau khalatiha. Haram menikahi perempuan sekaligus dengan bibi dari ayah, dari ayahnya perempuan tadi, atau bibi dari ibu perempuan tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh menikahi perempuan sekaligus dengan bibinya, bibi dari laki-laki, dan tidak boleh menikahi perempuan sekaligus dengan bibi dari ibunya. Fa inna dzalikal hukma lam yarid fil Qur'anil Karim, di mana hukum ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Kama ja'atis sunnatu muakkadatan li katsirin minal ahkami allati bayyanaha Al-Qur'an, mithlu hurmatis sariqati war riba wa akli amwalin nasi bil batil. Sunnah juga hadir sebagai penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, contohnya hukum pencurian, riba, makan harta manusia dengan batil, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 di sini yang ada contohnya. Yang pertama, menjelaskan sesuatu yang masih mujmal, yang masih global. Yang kedua, menghadirkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Lanjut ke manhajut tasyri'i fi hadad dawri. Kalau tadi masadir ada Al-Quran dan Sunnah pada masa Rasulullah, sekarang metode pensyariatan pada masa ini atau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Al-hukmu fil hawadisi wan nawazir allati yas'alu anha an-nasu fakana yujibuhum bima sa'alu anhu taratan bi ayatin aw ayatin min al-Qur'anil Karim
yanzilu bihal wahyu, bahwa suatu hukum kejadian atau peristiwa yang manusia tanyakan pada waktu itu, atau yang manusia minta pada waktu itu, maka jawabannya terkadang dengan satu ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran di mana wahyu turun. Jadi kalau orang nanya Rasulullah tentang suatu permasalahan, maka langsung dijawab dengan ayat Al-Quran. Nah, itu bedanya dengan fase-fase setelahnya. Wa misalu zalika, contohnya di halaman 57, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falillahi wal aqrabin. Mereka bertanya, apa yang kalian infakkan? Qul, jawablah, ma anfaqtum min khairin falillahi wal aqrabin. Segala harta yang kalian infakkan untuk Allah dan untuk kerabat. Ma anfaqtum min khairin, khair di sini adalah harta. Harta yang kalian infakkan untuk Allah, falillahi wal aqrabin. Ditanya, ada jawaban. Jawabannya langsung pakai ayat. Atau wa yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya tentang bulan-bulan yang diharamkan berperang di dalamnya. Qul, jawablah bahwa peperangan di dalam bulan-bulan tersebut kabir, adalah dosa besar. Metode yang kedua, wataratan bi aqwalihi wa af'alihi. Kalau tadi dibalas dengan atau dijawab dengan wahyu, kalau sekarang dijawab dengan hadis, bi aqwalihi wa af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, wa min zalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam li ba'd as-sahabati wa qad sa'alahu qailan inna narkabul bahra ana tawadda'u min ma'ihi faqala alaihi salatu wassalam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis Nabi kepada para sahabat, ketika dia ditanya, para sahabat bilang, inna, kita lagi naik kapal, apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Nabi bersabda, air laut suci airnya dan halal bangkainya. Nah, selesai. Nah, tadi metode, berarti dijawab dengan wahyu atau dijawab dengan hadis. At-tadarrujut syari'i fi hadzal dauri, proses pensyariatan pada fase awal atau pada masa ini. Langsung ke halaman 58. At-tadarruju fit tasyri'i naw'ani, bahwa proses yang terjadi pada pensyariatan ada dua macam. Yang pertama, at-tadarruju fi tasyri'il ahkami jumlatan. Proses pensyariatan hukum secara global, secara umum. Bimakna annaha lam tusyra' kullaha jumlatan wahidatan. Ya kan? Maknanya adalah bahwa pensyariatan tidak dihadirkan atau disyariatkan semuanya sekaligus. Wa innama syuri'at syai'an fa syai'an, hanya saja disyariatkan sedikit demi sedikit. Di situ ada paling baris keempat, walidzalika bada'at tasyri'u binuzulil ahkamil i'tiqadiyyah wal akhlaqiyah thumma nazalatil ahkamu al-amaliyah. Oleh karena itu maka pensyariatan muncul dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah dan akhlak terlebih dahulu. Kemudian baru muncul hukum-hukum amali yang berkaitan dengan amal. Jadi tidak semuanya langsung turun. Ada i'tiqad, ada akhlak, ada amali, semua langsung turun. Tidak. Tapi ada prosesnya. Di Mekah awal-awal turun i'tiqad terlebih dahulu. Turun akhlak terlebih dahulu. Nah, baru kemudian di Madinah nambah, ada ahkam yang berkaitan dengan amal, sedikit demi sedikit. Nah, itu jumlatan, secara global seperti itu. Yang kedua, at-tadarruju fit tasyri'il hukmil wahidi. Proses pensyariatan dilihat dari masing-masing hukumnya. Nah, masing-masing hukumnya.
فكثير من الأحكام لم تشرع كما هي عليه الآن من أول الأمر بل تدرج التشريع في شرعها. Maka ada banyak sekali hukum yang disyariatkan yang ada pada sekarang tidak seperti awalnya. Semua syariat-syariat yang ada pada sekarang sebenarnya tidak seperti awal ketika pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bal tadarrujut tasyri'u, akan tetapi melalui proses di dalam pensyariatannya. Contohnya satu, at-tadarruju fi shalat. Di situ ada judul di bawah. Ya, contohnya salat. Faqad syuri'atis salatu fi awwalil amri raka'ataini bil ghadati wa raka'ataini bil 'ashi. Salat disyariatkan pada pertama kali hanya 2 rakaat di waktu siang, di waktu pagi atau siang, dan 2 rakaat di waktu malam atau sore. Li'anna al-qauma kanu hadithi ahdun bil islami. Nah, karena mereka pada waktu itu masih baru memeluk Islam. Jadi nggak boleh dibebankan dengan sholat yang 5 waktu itu. Nah, makanya pertama kali hanya 2 rakaat di waktu siang dan 2 rakaat di waktu malam. Falamma taduku, ada di situ di baris ketiga. Falamma taduku halawatal qurbi minallah. Nah, setelah mereka merasakan indahnya atau nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa arafu fadlaha wa tma'annat nufusuhum zadahallahu ta'ala faja'alat 5 salawatin fil yaumi wal lailati. Dan mereka tahu kefadilahan salat, dan ternyata salat ini bisa menenangkan diri mereka, maka Allah tambahkan, Allah jadikan 5 salat sehari 1 malam. Yang tadinya hanya 2 rakaat di siang dan 2 rakaat di malam. Itu proses. Yang kedua, contoh yang kedua halaman 59, at-tadarruju fi tasyri'iz zakat. Nah, ternyata dalam zakat juga ada proses. Kana al-miqdaru alladhi yukhrijuhu al-muslimu zakatan li amwalihi fi awwalil amri ghaira mahdudin. Bahwa jumlah yang dikatakan zakatnya tidak ada batasnya. Dalilnya, qala ta'ala yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan, maka jawablah al-'afwu. Al-'afwu ay al-'atha. 'atha, pemberian umum, tidak ada batasnya. Anfiqu ma zada 'anil hajah. Maka infakkanlah sesuatu yang lebih daripada kebutuhan kamu. Kalau memang ada harta berlebih, maka mesti diinfakkan tanpa ada batasnya. Nah, nah, pada tahun berikutnya, kalau tadi tidak ada batasnya, furidotiz zakah. Maka zakat diwajibkan kepada orang muslim. وتعددت الآيات المنزلة بفرضيتها ومنها قوله تعالى وآتوا الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها ثم حدد الرسول الأموال التي تجب فيها الزكاة والمقادير التي تخرج منها. Jadi pertama, nggak ada kewajiban bayar zakat. Orang terserah mau bayar zakat atau enggak. Pada tahun berikutnya, orang diwajibkan bayar zakat. Wa atuz zakah, maka tunaikanlah zakat. Khuz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka zakat yang bisa menyucikan mereka. Harta-harta mereka. Kemudian udah diwajibkan zakat, maka dijelaskan lagi bahwa harta-harta apa saja yang diwajibkan zakat. Misalnya emas, apakah perak atau zakat penghasilan, zakat mal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dijelaskan juga batas atau jumlah yang mesti dikeluarkan dari harta mereka.
Nah, itu melalui proses yang tadinya terserah, kemudian naik jadi wajib, kemudian naik jadi ada batas, ada aturan-aturan lainnya. Nah, kita cukupkan 2 saja contohnya. Di halaman 61, ijtihadun Nabi. Nah, insya Allah, 4 halaman lagi selesai. Gimana, masih kuat? Kuat, Kak. Maaf, Kak. Masih kuat, Kak. Boleh diulang yang tentang zakat, kita diputus-putus awalnya. Oh, zakat. Oke, zakat juga melalui proses. Nah, pertama kali muncul zakat ini tidak diwajibkan bagi orang muslim. Jadi terserah. Qulil afu, kan? Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan, maka jawablah al-afu ay al-ata, pemberian. Jadi zakatkanlah atau sedekahkanlah apa yang harta-harta yang berlebih. Jadi nggak ada kewajiban. Di tahun berikutnya baru diwajibkan zakat. Wa atuz zakata. Kemudian naik lagi bahwa harta-harta apa saja yang diwajibkan zakat. Kemudian naik lagi. Jumlahnya berapa? Nah, jadi zakat ini juga melalui proses. Seperti itu. Kita lanjut ke ijtihadun Nabi. Hukum ijtihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi berijtihad atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi berijtihad atau Nabi tidak berijtihad? Jadi 2 pendapat. Langsung ke Al-Mazhabul Awwal di halaman 61. Al-Mazhabul Awwal, Zahabal Asy'ariyah min ahli sunnati wa katsirun minal mu'tazilati ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa lahu an yajtahida. Mana nih? Keluar dulu. Oke, lanjut. Mazhab yang pertama, mazhab Al-Asy'ari, bagian dari Ahlus Sunnah, atau sebagian besar Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi tidak boleh berijtihad atau Nabi tidak berijtihad. Dalilnya itu ada ayat Al-Qur'an di situ, qauluhu ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah ia berbicara sesuai dengan hawa nafsu, melainkan dia adalah wahyu yang diturunkan. Fa'innahu, maka dengan ayat ini ya'ta'u min isdarin nabi li'ayyi hukmin bina'an ala ra'yin khassin lahu. Nabi dilarang menerbitkan atau membuat suatu hukum berdasarkan pendapat khususnya. Sesuai dengan pendapat Nabi, Nabi nggak boleh berijtihad. Lam yarid fihi wahyun ilaihi, yang mana tidak ada wahyu ketika itu. Tidak ada wahyu, maka Nabi nggak boleh berijtihad. Fa inna ayyi amrin yu'arridu lin-nabi huwa ala raja'i nuzulil wahyi la yahtamilul khata. Maka segala sesuatu yang dihadirkan kepada Nabi, maka Nabi harus menunggu wahyu terlebih dahulu. La yahtamilul khata, di mana wahyu ini tidak ada kemungkinan salahnya. فإن اجتهد النبي برأيه كان اجتهاده محتملا للصواب والخطأ وإن كان إلى الصواب أقرب ولا شك أنه لا يصح العدول عما هو صواب محض إلى ما هو محتمل له ما دام الأول ممكنا. Kalau Nabi berijtihad dengan pendapatnya sendiri, maka ijtihadnya Nabi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Meskipun yang paling dekat atau yang paling dirojihkan adalah kebenarannya. Tetapi tidak boleh kita berpaling dari sesuatu yang hanya menghadirkan kebenaran kepada sesuatu yang punya 2 kemungkinan, kebenaran dan salah. Wahyu hanya 1 kemungkinan, benar.
nggak mungkin salah. Sedangkan ijtihad Nabi ada dua kemungkinan, ada shawab, ada benar, ada salah. Jadi kita nggak boleh memilih Belum. yang punya kemungkinan salah atau benar dan meninggalkan yang hanya punya satu kemungkinan. Kita harus memilih yang punya kemungkinan benar, yaitu wahyu saja. Nabi tidak berhak berijtihad. Wa yuraddu ala hadha, tapi dibantah. Pendapat ini dibantah. Bi anna al-istidlal al-madhkur la yufidu mudda'ahum, fadaliluhum mardudun. Bahwa dalil yang disebutkan tadi tidak mendukung pendapat mereka, maka dalil mereka tertolak. لأنه ليس من المتعين أن يكون الضمير في قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى عائدا إلى القرآن الكريم لأن الاستدلال جاء واردا على رد ما كانوا يدعونه في القرآن من قولهم بأنه افتراء فقد وردت على سبب خاص. Alasannya kenapa? Karena tidak ditentukan dhamir yang ada di firman tersebut. In huwa. Huwanya ini laisa minal muta'ayyin. Ya kan? Aidan 'alal Qur'anil Karim. Ternyata huwanya ini itu kembalinya ke Al-Qur'an, bukan ke Nabi. Kembalinya ke Al-Qur'an karena dalil ini dipakai atau ada untuk menjawab dugaan-dugaan mereka terhadap Al-Qur'anil Karim yang mereka anggap bahwa Al-Qur'an ini dusta. Nah, mereka menganggap Al-Qur'an dusta, maka dijawab in huwa, bahwasanya Al-Qur'an dengan illa wahyun yuha adalah wahyu yang turun, bukan kembali ke Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa, jangan. Nabi tidak mengatakan sesuai dengan hawa nafsu. In huwa, ternyata huwanya ini kembalinya bukan ke Nabi, tapi ke Al-Qur'an. Faqad waradat 'ala sababin khasin. Berarti ayat ini turun dengan sebab khusus. Nah, bantahan yang kedua di halaman 62, wa ma'at taslimi bil umumi. Nah, okelah, kita terima pendapat mereka bahwa ayat ini turun secara umum, bukan hanya untuk Al-Qur'an tapi kepada Nabi juga. Oke, fa inna ijtihadan nabi laisa ka ijtihadi ahadil mujtahidin. Tapi tetap aja dibantah bahwa ijtihadnya Nabi tidak seperti ijtihadnya mujtahid lainnya. Bal huwa yantahi ila wahyin, tapi ijtihadnya Nabi posisinya sama seperti wahyu, berbeda dengan ijtihad manusia biasa. Ijtihadnya Nabi yantahi ila wahyin, landasannya itu wahyu. Izlau sadafa as-shawab fa innal wahya yukirruhu alaihi. Kalau ijtihadnya Nabi ini benar, maka wahyu akan menguatkan ijtihadnya. Wa in janibahu fa innal wahya yusyarikuhu fis shawabi. Kalau ternyata ijtihadnya Nabi ini salah, maka wahyu pun akan berperan untuk membenarkan ijtihadnya Nabi. Jadi Nabi boleh berijtihad. Kalau dia benar, maka wahyu akan menguatkan ijtihadnya. Kalau dia salah, maka wahyu akan membenarkan ijtihadnya. Nah, mazhab yang kedua, kalau tadi yang pertama Nabi tidak berijtihad. Mazhab yang kedua kebalikannya. Zahaba jumhurul usuliyyin ila jawazi